Sebelum masuk ke identifikasi sumber bahaya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Lingkungan kerja adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi faktor fisik, kimia, biologi, dan ergonomi yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesehatan lingkungan kerja adalah ilmu dan seni yang ditujukan untuk mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan semua faktor-faktor dan stres lingkungan di tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, dan efisiensi di kalangan pekerja dan masyarakat. Bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar, misalnya terpapar kebisingan, intensitas tinggi, suhu ekstrim, panas dan dingin, intensitas penerangan kurang memadai, getaran dan radiasi. Bahaya kimia yaitu jalan masuk bahan kimia ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, tertelan. Racun dapat menyebabkan efek yang bersifat akut, kronis, atau kedua-duanya. Bahaya kimia bersifat korosif menyebabkan kerusakan pada permukaan di mana terjadi kontak kulit, mata, dan sistem pencernaan adalah bagian tubuh yang paling utama terkena. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk seret alam yang terdegradasi. Bahaya ergonomi. Penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan serta peralatan kerja termasuk sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak tetap, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, atau ketidakserasian antara manusia dan mesin. Bahaya biologi pada penjualan ayam atau unggas. Bahaya biologis meliputi bakteri, virus, dan jamur yang terdapat di lingkungan kerja. Virus merupakan bagian dari bahaya biologis yang dapat ditemukan di lingkungan kerja, seperti virus H5N1 atau kerap disebut virus flu burung. Virus ini dapat menular dan berbahaya karena mampu menjangkit mamalia dan burung, sehingga tidak heran bisa terjadi penularan dari unggas ke manusia. Salah satu tempat kerja yang memungkinkan terjadi perkembangbiakan dari virus ini adalah peternak ayam. Dilihat dari lingkungan kerja, peternak memiliki potensi bahaya biologi tinggi yang berasal dari kotoran ayam. Bahaya kimia pada penjualan racun. Risiko bahaya kimia yaitu efek langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan. Efek terhadap kesehatan pekerja di lapangan. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia secara langsung, seperti oral, melalui mulut dan sistem pencernaan, secara dermal, melalui kulit, atau melalui pernapasan, hidung, dan sistem pernapasan, serta secara tidak langsung melalui DIT, ASI, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa masih adanya pekerja atau penjual yang tidak memakai alat pelindung diri seperti masker. Adanya kewaspadaan atau kehati-hatian saat menjual itu
perlu sangat diterapkan karena jangan sampai ada salah satu racun tersebut terbuka sehingga dapat menimbulkan bahaya pada pekerja. Bahaya ergonomi pada penjahit. Berprofesi penjahit juga akan menghadapi risiko pekerjaan. OSHA menjelaskan beberapa kegiatan di dalam pekerjaan penjahit memiliki risiko. OSHA membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kursi. Potensi bahaya yang dapat muncul akibat kursi adalah pekerjaan senantiasa memposisikan bahu, siku dan postur pergelangan tangannya pada posisi yang buruk. Yang kedua yaitu meja. Potensi bahaya yang dapat muncul akibat meja adalah sudut meja yang terlalu tajam. Sudut meja adalah tempat di mana pekerja bisa memposisikan tangannya. Apabila sudut meja terlalu tajam, kemungkinan dapat terjadi sirkulasi peredaran darah di tangan yang terganggu dan bisa menyebabkan cedera pada tangan maupun lengan. Dan yang ketiga yaitu mesin jahit, menggunakan pada bagian kaki sebagai alat untuk menggerakkan mesin itu sendiri. Potensi bahaya yang muncul antara lain dengan pengoperasian pedal dalam jangka waktu lama. Postur tubuh pekerja akan berada di posisi yang tidak seimbang. Dan penggunaan gunting yang berulang akan menyebabkan stres pada bagian jari yang berhubungan dengan gunting. Dalam melakukan aktivitas memotong atau membuat pola pekerja seringkali melakukan dengan posisi yang buruk. Bahaya fisik pada perontok jagung. Bahaya fisik merupakan bahaya seperti bising, getaran yang berlebihan, radiasi, dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa perontok jagung dapat menimbulkan bahaya pada pekerja karena terlalu bising dan getaran dari mesin yang digunakan bisa menimbulkan nyeri atau pegal pada tangan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Faktor Fisika Pasal 1 Nomor 11. Faktor fisika adalah yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja meliputi iklim kerja, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultraungu, ultraviolet, radiasi dan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Faktor Kimia Pasal 1 Nomor 12. Faktor kimia adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi disebabkan oleh penggunaan bahaya kimia dan turunnya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Pasal 20 nomor 2, pengukuran faktor kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerjaan terpajan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Faktor Biologi Pasal 1 Nomor 13. Faktor biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja
kerja yang bersifat biologi disebabkan makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Pasal 22 nomor 7. Potensi bahaya faktor biologis sebagaimana A. Menghilangkan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja. B. Mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi. C. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Faktor ergonomi Pasal 1 Nomor 14. Faktor ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Pasal 23 nomor 2. Potensi bahaya faktor ergonomi meliputi A. Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. B. Desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Dan C. Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja.